mengajak Bapak Ibu Saudara, Sivitas Akademika dan seluruh tamu undangan untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah kapel akademik kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati perjalanan kami dari tempat kami masing-masing sampai di Aula Frank Lewis ini dengan baik Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kapel akademik. Kiranya Tuhan memberkati setiap acara demi acara dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh acara, rangkaian acara kami pada hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Kami serahkan Tuhan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan berikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita pujikan pujian Suci Suci Suci, nyanyian pujian nomor 1 dan disambung dengan nyanyian pujian Allah Baik. Kita mau sama-sama nyatakan pujian kita, satu kita sekalian. Dengan sukacita kita naikkan pujian. Nyanyian pujian 173, satu kita sekalian. Untuk kita sekalian,
Kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian, satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Bergandengan tangan kita nyatakan, bergandengan tangan kita nyatakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Dr. Robinson Rimun MTH dengan tema menjawab isu-isu Kristologi. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, Paduan Suara STT Baptis Indonesia akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipersilahkan.
Shalom semuanya. Saya ingin menyapa teman-teman hamba-hamba Tuhan dari BPD ini Jateng Bagut, saudara-saudara. Mari kita tepuk tangan bersama-sama yang sudah datang bersama dengan kita. Terima kasih. Kami juga ingin menyapa ada tamu kita, sebenarnya yang lain sudah kembali ke Singapura. Ada Dr. Chong Chiwa, silakan berdiri. Ya. Terima kasih. Saya ingin menyapa untuk semua saudara mahasiswa dan staf dosen dan siapapun yang terlibat dalam ibadah ini secara online dan khususnya yang ikut secara Zoom. Silakan angkat tangan saudara yang lewat Zoom. Ya. Oke. Dan yang hadir di tempat ini, saya ingin menyapa semuanya. Mari kita angkat tangan kita saudara, supaya teman-teman kita yang bisa lihat. Wah, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya membawa sesuatu di sini saudara. Wah ini saudara, saudara perhatikan yang tadi menyanyikan pujian paduan suara STT Baptis Indonesia. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, saudara, kita ada hal yang sangat istimewa sekali oleh karena ada tim kita yang mengikuti kegiatan ini namanya Pesparawi tingkat Kota Semarang tahun 2023. Di mana Jubilee Choirs ya untuk kategori paduan suara wanita mendapat juara 1 saudara-saudara ya. Juara 1. Coba silakan berdiri para peserta choirs yang kita beri aplaus sekali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Tolong dibawa ini. Juga saudara tidak kalah serunya, ada juga mahasiswa kita yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Namanya Elizabeth Widya Sharon. Silakan berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan. Dia mendapat juara 3, saudara. Juara 3 untuk kategori musik pop gerejawi. Tuhan memberkati ya, luar biasa. Saya memiliki kerinduan supaya mahasiswa kita, dosen-dosen, staf kita di sini, staf kependidikan juga akan memiliki prestasi-prestasi gemilang, bukan hanya di lingkungan kampus tapi juga di luar kampus kita. Semua untuk hormat dan kemuliaan siapa saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan, belajar dari kitab suci, mari kita berdoa bersama untuk uraian kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan kami, Sang Pencipta agung kami. Engkau yang telah mengizinkan kami Tuhan, hidup di dunia ini. Engkau Allah kami dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Telah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami orang berdosa, telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Bahkan dengan panggilan-Mu yang mulia, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau pakai untuk menyebarkan, untuk mengabarkan, untuk mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran yang berasal daripada Engkau sendiri. Ya Tuhan, sebagai hamba-Mu yang harus tunduk kepada otoritas kebenaran firman Allah,
Kami rindu bahwa yang kami sampaikan adalah apa dan yang sesuai dengan ajaran Alkitab sendiri. Bila Roh Kudus menuntun kami, baik kami yang mendengarkan, menyimak, maupun hamba-Mu yang Kau pakai untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan, untuk menjabarkan, mengkhotbahkan pada saat ini. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, kita membuka bersama 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca, saya ingin kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Maka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Pada beberapa bulan yang baru saja kita lewati sampai saat ini, masih segar dalam ingatan peristiwa yang dalam tanda petik ikut mengguncang dunia, termasuk media sosial di seluruh dunia, terkait dengan seorang pendeta di Kenya yang bernama Pastor Paul Mackenzie. Dia mengajarkan bahwa kalau Anda ingin berjumpa dengan Yesus sesungguhnya, sejatinya, maka Anda harus berpuasa sampai mati. Dan saudara, yang sangat mengagetkan di Kenya tersebut, dari berbagai macam usia pengikutnya dan jemaatnya, ada ratusan orang yang berpuasa sampai mati. Karena ajaran dari seorang pendeta yang mengajarkan bahwa kalau kamu ingin berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus secara langsung, saya mengajak saudara, mengajarkan cara yang terbaik. Berpuasalah sampai mati. Maka pada saat Anda, pada penghujung puasa Anda ini, Anda akan merasakan hadirat Allah dan akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sangat berbahaya sekali. Dan menyesatkan banyak orang. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwa banyak orang mati dengan sia-sia.
Saya tidak bisa membayangkan jemaat yang melewati saat-saat penderitaan yang sangat dahsyat. Menderita kelaparan hanya karena seorang pendeta yang mengajar mereka. Maka dari itu saudara, saya ingin menyampaikan bahwa apakah saudara sebagai mahasiswa, hamba-hamba Tuhan termasuk saya sendiri, apabila saya mengajarkan sesuatu yang di luar otoritas atau ajaran yang alkitabiah, ini akan sangat membahayakan orang lain. Mungkin tidak se ekstrim orang ini yang ratusan orang meninggal secara yang sangat tragis seperti itu. Namun demikian merusak pondasi iman orang-orang percaya ataupun menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang dapat mengetahui atau ingin belajar tentang ajaran Kristiani atau ajaran Alkitabiah. Nah saudara, pada saat Paulus menulis surat ini, ajaran sesat juga atau ajaran-ajaran palsu itu sudah berkembang sedemikian rupa, walaupun masih dalam tahap-tahap awal perkembangan di abad pertama. Dan Paulus sudah menyebutkan demikian, bahwa ajaran mereka ajaran yang sia-sia, dan juga dia menyebutkan di sini dengan jelas bahwa ada ajaran-ajaran sesat. Di bagian lain dia menyebut ajaran-ajaran dan pengajar-pengajar palsu yang muncul bahkan dari antara kamu. Ayat yang ke-6 dia katakan demikian. Dan ajaran yang sesat. Jadi ajaran sesat, bidah-bidat itu, para pengajar sesat itu sudah muncul di abad pertama. Dan kita juga perlu berhati-hati ketika kita menyampaikan, atau mungkin sekarang ini orang kadang-kadang sering menyudutkan orang lain karena tidak suka, maka dia menyebutkan, oh kamu sesat. Nah sekarang ini saudara, dengan subjektivisme, pluralisme, dan era postmodern sekarang ini, kebenaran itu seperti dianggap sangat amat relatif. Jadi apa yang dianggap benar oleh saya belum tentu benar bagi saudara. Oh itu kan pandanganmu. Kalau pandanganku berbeda. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang dikategorikan sesat, atau hanya berbeda pendapat dan saya tidak setuju karena tidak alkitabiah atau biblikal. Saudara, itu ada masuk dalam beberapa kategori. Nah hari ini karena waktu terbatas, karena ada pelantikan mahasiswa baru, jadi saya hendak menyampaikan tanggapan terhadap isu-isu kristologis yang berkembang akhir-akhir ini, bukan hanya hari ini saja, tapi juga termasuk hari esok. Dan besok kita akan mengupas bagaimana struktur gramatika historis Alkitabiah ketika dia mengajarkan tentang Kristus dan ajaran yang dia bawa. Nah saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Paulus berkata, dari Paulus, ini seorang rasul Kristus Yesus, yang dia yakini dia dipanggil menjadi rasul oleh karena perintah Allah, dan juga dari Yesus atau panggilan dari Yesus Kristus sendiri. Nah ini adalah kekuatan. Ini juga harus menjadi kekuatan bagi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk melayani atau menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, sama seperti Rasul Paulus harus berani dan dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa saudara itu memang dipanggil oleh Allah atas perintah Allah, atas tuntunan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk menjadi pengajar-pengajar Kristen. Dan kemudian saudara, Paulus menasihatkan. Dan menarik sekali, dalam ayat 1 di sini dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Yesus menurut perintah Allah, ini Allah kemudian, juru selamat kita.
Nah, Rasul Paulus menempatkan Yesus di sini disebut sebagai dasar pengharapan kita. Dan di sini disebut Allah adalah juru selamat kita. Menarik sekali. Allah juru selamat kita dan Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi yang menjadi juru selamat dalam konteks ayat ini memang benar adalah Allah sendiri. Allah adalah juru selamat. Soteros ini adalah Allah karena strukturnya jelas. Apakah Yesus itu bukan juru selamat? Karena disebut di sini Allah lah yang menjadi atau Allah lah sang juru selamat itu. Mari kita melihat. Masih dalam 1 Timotius 1 ini dikatakan dalam ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Perkataan ini benar dan patut diterima apa? Sepenuhnya. Apa yang dikatakan bersama-sama? Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi sangat menarik dalam struktur gramatika secara bahasa Yunani maupun dalam penguraian kebahasaan sehari-hari yang kita terima sampai sekarang ini. Sangat jelas, Allah adalah juru selamat, Yesus yang adalah Allah sendiri, dia adalah juru selamat. Dan sangat jelas kalau dikatakan Paulus membedakan ini pasal 1 dan pasal yang lain ya, atau hanya ayat 1, Paulus dalam konteks yang sama menulis pernyataan demikian. Jadi saudara, kalau ada yang mengajarkan bahwa sesungguhnya yang menjadi juru selamat itu hanyalah Allah sendiri, itu tidak benar. Mari kita perhatikan ayatnya yang lain dalam surat Paulus kepada Titus, dalam Titus 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, kita bersama-sama membaca, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Soteros hemon, ini juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus di sini disebut soternya kita. Yesus di sini adalah juru selamat saudara dan saya. Kita lihat kembali dalam Lukas, kita menuju ke Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika Yesus lahir, ada gembala-gembala yang mendapat hak istimewa untuk mendapatkan berita dari para malaikat tentang siapa yang baru dilahirkan. Bahwa yang baru dilahirkan itu bukanlah seorang manusia sama seperti saudara dan saya. Memang dia adalah manusia seperti kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, 100%, tidak bisa dibedakan. Hanya dia tidak berdosa, kalau kita adalah orang yang berdosa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini dikatakan, telah lahir bagimu seorang apa? Soter, seorang juru selamat. Yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus siapa? Tuhan. Jadi saudara, kalau dalam pengajaran baik dia, apakah dia seorang pendeta baptis, pendeta non-baptis, apakah dia seorang dosen baptis seperti saya. Apabila saya mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat misalnya. Apabila saya mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Saya berhenti menjadi orang Kristen. Bukan lagi menjadi orang Kristen. Bukan hanya saya menjadi pengajar yang tidak benar, tetapi saya sesungguhnya berhenti menjadi orang Kristen. Sesaat saya mengatakan demikian.
Karena sejatinya orang Kristen meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Mesias itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau demikian, dapatkah kita menyebut seseorang itu bidat, pengajar sesat? Nah, saudara perlu membedakan. Saya di sini berbeda pandangan. Saya terus terang saja, ada beberapa pandangan saya berbeda dengan beberapa dosen di sini. Misalnya Ibu Eko, ini wakil saya. Walaupun kami tim, dalam beberapa hal kami berbeda pandangan terkait eskatologi misalnya. Saya berkata, Ibu, pandangan Ibu itu tidak alkitabiah. Dia berkata, Bapak juga tidak alkitabiah menurut dia. Ya nggak apa-apa, kita bisa boleh beda pendapat, nggak masalah. Tapi saya tidak mengkategorikan Dr. Eko ini sebagai bidat. Tidak. Oleh karena ini perbedaan pandangan, berbeda pendapat itu hal yang lumrah. We can agree to disagree. Ya begitu ya Pak Jiwa ya. Kita boleh sepakat bahwa kita tidak sepakat. Boleh. Kita setuju bahwa kita tidak setuju dalam beberapa hal. Dan orang baptis sangat terkenal dengan hal itu, kita boleh berbeda pandangan, tidak apa-apa. Jadi saudara, ada kategori kita tidak boleh, karena saya berbeda pendapat dengan Pak Joko misalnya, dengan pendeta si A, dengan beberapa hal tertentu, maka saya mencap dia sesat atau bidat. Tidak boleh saudara. Tidak. Ada dasar, ada fondasi ketika kita mengatakan seseorang itu bidah atau bidat. Kita orang baptis, saudara. Saya percaya baptisan Islam. Dan baptisan orang percaya. Jadi orang yang belum percaya tidak boleh dibaptis. Atau belum boleh dibaptis. Dan baptisan yang benar adalah baptisan selam. Itu alkitabiah. Namun sebagai orang baptis, saya juga mengakui bahwa ada orang Kristen denominasi lain yang berpandangan tidak sama dengan saya. Tetapi saudara, mode atau pola pembaptisan secara percik, menurut saya itu adalah tidak alkitabiah. Tidak benar. Namun saya tidak mengkategorikan orang yang membaptis secara percik itu adalah sesat. Enggak. Mengapa demikian? Oleh karena istilah kita mengkategorikan seseorang atau pengajarannya dikategorikan itu sebagai heresi atau ajaran sesat atau ajaran bidah itu, bidat, itu adalah ada dasar, ada fondasi. Nanti saya akan tambah jelaskan besok lagi. Yaitu bahwa seseorang dikatakan sesat atau pengajarannya sesat apabila ia telah mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Alkitab, yang bertolak belakang atau menentang dasar-dasar iman Kristen atau yang disebut sebagai ajaran inti, namanya core belief, kepercayaan inti orang Kristen. Atau dengan istilah lain kita berkata bahwa keyakinan atau kepercayaan tingkat dasar, tingkat pertama dari keyakinan iman kita. Jadi kalau seorang menyangkal, dengan sengaja menyangkal ajaran pokok-pokok imani kekristenan atau dogma inti kekristenan, maka dia bisa dikategorikan ajarannya sudah termasuk ajaran sesat. Nah, saya tidak hadir di sini untuk menuduh orang-orang tertentu itu sesat karena saya perlu mendalami secara teliti, mempelajari, coba mengadakan riset dengan jelas. Walaupun sudah beberapa waktu ini saya mempelajari, namun saya masih ingin terus mempelajari. Jadi saudara, kita juga harus jangan terburu-buru mengecap seseorang tanpa bukti atau dasar yang jelas. Dalam beberapa indikasi yang sangat kuat,
dari pengajaran yang berkembang bukan hanya sekarang ini, sebenarnya sudah dari dahulu kala. Kalau ada seseorang yang datang dan mengajarkan dengan gamblang bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia seperti kita saja, dan kemudian dalam prosesnya dia menjadi logos, dalam prosesnya dia menjadi Allah atau menjadi anak Allah, itu sebabnya kita harus menjadi seperti Yesus, ngikut dia, polanya dia. Jadi pada saat dia lahir atau sebelum dia datang ke dalam dunia, dia bukan siapa-siapa, dia adalah sama seperti saudara dan saya. Maka itu sudah termasuk dan digolongkan dalam kategori sesat. Apabila ada orang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan dia bukan juru selamat dan masih mengajarkan demikian, maka dengan demikian dia sudah dan ajarannya sudah masuk dalam kategori kesesatan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat yang ke-10 dan 11. Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang-orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi saksi Yehova itu sesat, kita tidak boleh mengkategorikan ajaran Arius atau Arianisme kategori sesat, maka sesungguhnya dia sudah membenarkan masuk dalam kategori tersebut. Karena jelas firman Tuhan berkata ada pengajar sesat dan ada ajaran yang sesat. Ada bidat. Dan hati-hati saudara bahwa kita juga bisa menjadi atau bisa menjadi penyesat. Bisa. Saudara di sini dilatih, dibina, mengenal Alkitab, sudah belajar firman Allah. Belajar firman Allah bukan untuk menyebabkan orang atau umat Kristiani itu mengalami kebingungan dalam imannya. Saudara ingin jadi orang terkenal boleh, saudara nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau saudara menyimpang dari kebenaran firman Allah. Saya ingin menasihatkan saudara-saudara mahasiswa, baik mahasiswa yang baru dan akan dilantik ini, mahasiswa yang sudah senior, bukan junior lagi, dan bagi kita juga hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, kita perlu berhati-hati mengajarkan sesuatu yang menurut kita, kayaknya ajaran saya ini baru dinyatakan oleh Roh Kudus kepada saya saat ini. Selama beribu-ribu tahun orang Kristen mengajarkan sesuatu yang salah. Dan bagi saya, karena saya adalah pemimpin di sini, saya adalah gembala sidang, saya adalah rektor, adalah ketua, saudara harus dengar saya. Hati-hati saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun pimpinan di sekolah tinggi teologi, saya tunduk kepada Allah dan tunduk kepada otoritas firman Allah. Nah, apakah yang kita pegang selama ini dokumennya salah? Nanti saya akan menguraikan besok, saudara, argumentasinya. Mengapa yang kita pegang itu tidak salah? Alasannya apa dan bagaimana? Nah, di akhir ini saudara saya ingin menyampaikan satu. Saya sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan cermat beberapa video yang berkembang, beredar akhir-akhir ini. Saya tidak menyebut namanya, kurang pantas mungkin, karena belum lengkap apa yang saya lihat. Walaupun saya sudah mendalami dan memperhatikan
mungkin lebih dari kebanyakan mahasiswa yang ada di sini. Namun, ketika ada orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan sebagian besar yang kita yakini di sini, maka kita ini memiliki hak, namanya hak jawab. Kita ini memiliki namanya hak untuk memberi koreksi. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita diserang, ajaran kita diserang, atau keyakinan kita disebutkan tidak benar, kita boleh memberikan jawab atau tanggapan. Karena kita memiliki hak jawab. Kita memiliki hak untuk memberikan koreksi. Kalau orang-orang lain tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, is okay lah, gak apa-apa. Itu hanya dia. Jadi kita juga harus mengakui setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat dan berkeyakinan. Setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat dan berkeyakinan yang berbeda dengan kita. Boleh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa. Namun kalau keyakinannya sudah berbeda dan merupakan serangan terhadap keyakinan yang saya yakini, saya juga punya hak untuk menanggapi. Saya juga punya hak untuk memberi jawab. Kita punya hak untuk memberi jawab. Walaupun saudara perlu hati-hati di tengah media sosial dan perkembangan teknologi yang luar biasa dengan berbagai etika dan ketentuan yang berlaku, saudara sungguh sangat hati-hati. Namun kita ini memiliki hak untuk menjawab. Nah, sebagian jawaban saya sampaikan seperti yang sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada TikTok itu waktunya berjalan. Ini sudah mulai mendekati jam 11 ya, gitu. Saya biasanya diberi hak atau mungkin ada otoritas di saya berkata, boleh nggak apa-apa nunggu ya, tunggu 1 jam lagi pendeta-pendeta gitu ya. Nanti mahasiswa saya beritahu, untuk kelas batal dulu yang kelas pertama ini. Tapi saudara, saya harus hati-hati karena ada batasan yang saya miliki juga. Bukan berarti saya bisa semena-mena, namun hati-hati saudara, kadang ketika kita sudah menjabat atau kita sudah memegang jabatan tertentu, apalagi kita menjadi pengajar dan kita sudah menjadi terkenal, hati-hati sekali. Atau ingin jadi terkenal, hati-hati sekali. Karena kita pun bisa mengajarkan sesuatu yang membingungkan atau menyesatkan orang lain. Mungkin bukan kesesatan, tapi ajaran yang tidak baik atau tidak alkitabiah. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Saudara tidak perlu khawatir, saudara. Ajaran yang benar pasti benar. Amin. Sekalipun ada berbagai macam ajaran yang tidak benar, mengganggu kita mungkin dalam tahap tertentu, coba menggoncangkan kita, kalau kebenaran itu adalah benar dari Allah, tetap pasti akan benar selamanya. Amin. Tidak usah khawatir, saudara. Saya akhir-akhir ini diminta oleh beberapa orang, Pak, buat video, buat pernyataan resmi dari SCT Baptis Indonesia untuk menyangkal ajaran yang berkembang. Ada juga yang menyatakan bahwa, Pak, tolong yang bersangkutan itu dicabut gelarnya misalnya. Saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa statuta kita, sekolah kita tidak memiliki klausa pencabutan gelar. Mungkin ke depan kita akan buat aturan demikian. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya, saya pun tidak boleh melakukan. Dan kalaupun kita melakukan, harus perlu dengan kehati-hatian. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, sudah ada hal yang kita lupakan kadang-kadang, yaitu apabila seorang mengajarkan ajaran yang sesat,
atau ajaran yang salah, maka kita harus menuntun dia, menolong dia. Karena waktu tidak cukup, saya tidak akan mengungkap ayat-ayat yang dikemukakan dalam Alkitab, bahwa kita dapat menuntun orang, membimbing orang dengan sabar. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia tidak berubah, maka didominasi, maka dewan kependetaan misalnya, maka komunitas yang diberi hak untuk menegur dan memberikan disiplin itu punya hak untuk melaksanakan hal tersebut. Apakah ini akan berhenti? Tidak akan pernah berhenti, saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa bahkan di akhir zaman akan semakin banyak pengajar-pengajar palsu, pengajar sesat, para bidat akan muncul. It's okay. Tapi bagi saudara semuanya, tetap be faithful. Mahasiswa yang baru ya, apa temanya? Sekali lagi? Sekali lagi saudara? Oke, mari saudara kita semua berkata, be faithful, dan katakan yes. Oke, mari kita berkata bersama, be faithful, yes. Be faithful to the biblical doctrine. Setialah kepada ajaran Alkitabiah. Be faithful to our Lord Jesus Christ. Setialah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Be faithful to your calling. Setialah kepada panggilan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami memohon hikmat daripada Engkau. Kami memohon pimpinan daripada Engkau, Tuhan kami. Supaya kami, mahasiswa yang sedang dididik, dibina di tempat ini, ditempa, baik oleh kampus maupun oleh hamba-hamba Tuhan maupun oleh anak-anak Tuhan, yang Engkau gunakan Tuhan untuk menolong kami bertumbuh bersama. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami untuk memegang, meyakini doktrin Alkitabiah, ajaran-ajaran inti iman Kristen yang sudah terbukti kebenarannya secara Alkitabiah, diyakini oleh orang percaya sejak abad pertama hingga masa kini. Ya Tuhan, kami berdoa, jikalau ada di antara kami dan anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang mengajarkan ajaran yang mereka yakini baru benar dinyatakan, di mana orang-orang Kristen telah salah menafsir, Roh Kudus telah salah bekerja selama berabad-abad, Tuhan telah menyesatkan banyak orang, mengizinkan orang tersesat dengan ajaran yang dianggap tidak benar. Tuhan, kami berdoa, Engkau menuntun mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja menyadarkan mereka dan menggunakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan pengajaran yang benar menuntun mereka, menyadarkan bahwa apa yang mereka pegang, apa yang mereka ajarkan adalah sebuah kekeliruan yang dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang, yang dapat menyebabkan anak-anak Tuhan mengalami tekanan dalam keyakinan yang sudah mereka pegang selama ini. Kami yakini Tuhan bahwa ajaran-Mu adalah benar. Kami meyakini Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami meyakini bahwa Engkau adalah firman, firman sejati. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah Allah yang kekal, Allah Tritunggal, yang kekal,
dari kekekalan sampai kekekalan tidak pernah berubah. Ya Tuhan, kami berdoa bahwa natur, hakikat, sifat, atribut daripada Allah kami yang kami yakini, yang kami pegang selama ini tidak akan kami goyahkan. Kami tidak akan mengajarkan secara yang salah. Dan Tuhan hamba berdoa bagi kami mahasiswa, staf, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami tidak akan patah semangat, kami tidak dikecewakan di tengah-tengah goncangan serangan terhadap iman kami. Tapi kami akan semakin kokoh kuat dalam iman, memegang teguh ajaran yang benar. Dan Tuhan menolong dan menuntun STT kami, supaya akan terus menjunjung tinggi Engkau dan firman yang telah Engkau berikan kepada kami, Alkitab. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami juga mengalami keraguan dalam iman yang sejatinya harus kami pegang dan yakini setiap saat. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mengajarkan ajaran yang mungkin bukan dalam kategori sesat, tapi termasuk dalam kategori tidak alkitabiah, tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk sepanjang semester ini dan tahun ajaran ini, biar Engkau memampukan kami memulai tahun akademik ini dengan baik dan juga dapat mengakhiri dengan baik pula. Kami berdoa kepada Allah Tritunggal kami, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam acara pelantikan. Namun sebelum itu, Waket 1 Bidang Akademik akan menyampaikan berita acara penerimaan mahasiswa baru 2023 kepada Ibu Dr. Eko Wahyu Suraningsih. Dipersilahkan. Shalom, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan berita acara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Setelah mengikuti proses penerimaan dan proses registrasi dan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika dan penerimaan dari bidang akademik, maka pada hari ini 15 Agustus 2023 akan diserahkan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan secara khusus untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia tahun akademik 2023-2024 dengan jumlah 40 orang mahasiswa baru. Program Strata 1 Teologi berjumlah 11 orang, program studi Pendidikan Agama Kristen Strata 1 13 orang, program Strata 2 Prodi Teologi berjumlah 7 orang, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Kristen Strata 2 berjumlah 7 orang, program Strata 3 Prodi Teologi berjumlah 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan ada 40
orang mahasiswa baru. Dengan demikian, saya menyerahkan mahasiswa baru tersebut kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia untuk dilakukan pelantikan penerimaan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Demikian laporan saya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemakaian jas alma mater secara simbolis oleh Dr. Robinson Rimun, MTH. Dipersilakan. Untuk perwakilan mahasiswa baru dipersilakan maju ke depan. Oke. Nah, pengenaan jas alma mater ini secara simbolis untuk semuanya. Juga sebenarnya ada simbol dari ketika ini dikenakan, saudara ingat bahwa saudara terhisap, terikat, sudah termasuk dalam alma mater saudara, yaitu apa saudara? Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia yang ada di Semarang, ya. Nah, dengan demikian saudara punya hak dan kewajiban juga. Punya hak sebagai mahasiswa tapi kewajiban untuk menjaga nama baik apa? Alma mater saudara. Katakan yes untuk yang masih baru, silakan ya. Kurang semangat ya. Oke. Oke deh. 1, 2, 3. Yes, oke ya. Mantap. Acara selanjutnya menyanyikan Mars STT Baptis Indonesia atau Himne STT Baptis Indonesia oleh mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Dipersilahkan.
Acara selanjutnya adalah doa pelantikan mahasiswa baru dan sekaligus doa penutup oleh beliau Dr. Priantoro Widodo. Dipersilakan. Hari ini merupakan kebahagiaan yang kita alami bersama, tapi juga saya harus mengatakan kebahagiaan saya. Yang memainkan musik ini mahasiswa kita. Mas Reinhard berdiri. Sudah lama sekali saya merindukan permainan musik yang agak pakem, khususnya untuk Mas STBI. Dan saya berpesan kepada dia, Reinhard, bantu kami. Lagu ini mainkan dan kamu membuat permainan yang standar untuk mengiringi Mas STBI. Saya menaruh harap sediakan diri untuk menolong STBI selalu. Jangan lama-lama untuk lulus ya. Wisuda 2024 harus ikut. Termasuk Pak Suntoko di sini. Yang kedua, kalau teman-teman hamba-hamba Tuhan memerhatikan, iya setuju. Tapi yang mengacungkan tadi harus mengambil program Strata 3 tahun depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mengenakan jaket alma mater, laki-laki tadi, itu putranya Pak Pendeta Suroso, generasi penerus pelayanan baptis kita. Lalu yang menyanyi deretan paling belakang, paling kiri, itu putranya Pak Pendeta Sutarmin almarhum. Beliau meneruskan dedikasi pelayanan papanya. Dan kalau kita memerhatikan 52 tahun yang lalu di tempat ini muncullah komitmen untuk melayani Tuhan. Dan kalau masih standar tuh ya, saya kurang memperhatikan, kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Stempelnya GGBI atau logonya GGBI itu ada tulisannya ayat Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Pekerjaan ini terlalu besar, tapi Tuhan melakukan perkara yang sangat ajaib. Di antara yang diterima, ini yang sebagian saja karena jumlahnya ada 40, itu dari berbagai macam denominasi dan sinode. Mempercayakan pengutusan untuk studi di STBI kita. Dan di antara mereka ini, ada yang menyeberang lautan jauh sekali. Ada yang dari Sorong, itu Papua Barat. Ada yang dari Kepulauan. Ada yang berangkat dari Pulau Seram. Ada yang dari Manado. Dan ada beberapa tempat yang lain. Hal ini merupakan kemurahan Tuhan untuk kita membimbing mereka sebagai generasi penerus untuk pelayanan baptis kita. Kalau visi 2040, mereka ini ada di angka 35. Usianya akan 35 di 2040 sebagai target vision Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tetapi kalau menyongsong Indonesia merdeka 100 tahun, usia mereka 40.
generasi yang menjadi tumpuan harapan. Saya, kalau Tuhan izinkan, Indonesia merdeka, usia saya sudah 80 tahun. Oleh sebab itu, dengan meyakini akan hikmat Tuhan dan dalam keterpanggilan, mari kita bersama-sama melayani mereka. Ya, sering saya sampaikan, kalau Tuhan izinkan mereka dengan berbagai macam fenomenanya, memerlukan kesabaran. STBI tidak bisa sendirian. STBI memerlukan kerja bareng para gembala sidang dalam membimbing mereka, khususnya dalam kehidupan bergereja, berkomitmen dalam pelayanan. Selama 1 semester ini, mereka akan dibina dalam karakter yang bersifat seminari. Saya meminta mahasiswa, selalu saya bilang, mana fotonya? Karena saya ingin mengajarkan sesuatu hal yang terjadi. Di hidroponik itu, ada pohon yang akan ditanam. Sebelum pohon ditanam, disemaikan dulu. Dan kalian sudah memfoto. Itulah persemaian benih untuk ditanam dalam sistem hidroponik. Seminari kita ini untuk menyongsong masa depan, apalagi generasi mahasiswa baru tahun 2023, saudara disemaikan. Dan kami berdoa, saudara menjadi bibit unggul untuk kepemimpinan gerejawi dan pelayanan Kristen di Indonesia. Berjuanglah meniti panggilan, dan kami mendoakan, kami membimbingmu, kami senantiasa ada bersamamu. Dan jangan sakit hati kalau dibangunkan, hehehe, bangun, pagi bangun, bangun. Jangan sampai saudara buat sedih karena hanya menerima informasi. Mahasiswa STBI nggak mau bekerja, maunya main chatting dengan HP-nya di kamar, kamarnya tertutup, nggak ngerti bantu yang ketempatan, ngerti mangan tok, gitu. Malu-maluin. Saya harus katakan di sini, mari kita berjuang untuk menjalani tugas panggilan. Setengah menit aja. Musa itu sekolah di Mesir, sudah pintar sekali. Tapi setelah lulus, dia masih sekolah di bawah bimbingan Imam Yitro, 40 tahun. Menggembalakan kambing domba Yitro, sekaligus hidup berumah tangga. Belajar kepemimpinan, menggembalakan kawanan kambing domba. Sebelum terjun dalam pelayanan di tengah-tengah umat Israel, membentuk komunitas umat bangsa yang Tuhan berkati memiliki kehidupan dan masa depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pada saudara sekalian yang mahasiswa tahun 2023 dimohon maju. Untuk yang virtual, tolong tampilkan. Saya ingin melihat siapa yang ikut dalam virtual pada kapel kita. Para pendeta dan para dosen dimohon maju ke depan. Ayo para mahasiswa. Para pendeta, gembala sidang, semuanya. Karena kita menerima kepercayaan dari Tuhan. Kita doakan mereka, ayo maju. Baris kayak paduan suara tapi menghadap ke sini. Berbaris kayak paduan suara tadi tapi menghadap ke sini. Nah, ya kamu akan sujud menghadap ke sini. Menghadap ke saya, ya. Ya, berbaris. Ibu Karnawati, Bu Sawi ke sini. Ayo Pak Pendeta di belakang saya. Mari mendoakan mereka. Pak Monang, mari.
Mari saya memohon Pendeta Yustianus Joko Santoso memimpin dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus, kami percaya Engkaulah Allah Tuhan yang menyelamatkan, dan kami percaya juga bahwa Engkau yang memanggil di antara anak-anak kami untuk datang ke seminari memenuhi panggilan-Mu. Ketika kami bersama menyerahkan kepada Allah oleh karena satu kerinduan yang kami nyatakan kepada Tuhan agar Allah memberkati mereka selama mereka belajar dengan kemauan, kesanggupan yang daripada Tuhan, sehingga dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kami menyerahkan, mempercayakan kepada Allah Tuhan memakai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan di tempat ini untuk menjadi alat-Mu memperlengkapi mereka, sehingga mereka siap dipakai menjadi alat Tuhan. Demikian pula Allah memakai mitra kami, para hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga yang siap dipakai untuk melayani, memperlengkapi mereka menjadi alat-Mu, alat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, mempercayakan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, campur tangan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, karya-Mu yang menolong mereka, memperlengkapi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan menjadikan mereka hamba Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa dan kami memohon. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, hari ini kapel kita sudah selesai, dipersilahkan duduk kembali. Bapak-bapak, terima kasih Bapak-bapak pendeta, gembala sidang, para dosen. Minta maaf untuk para dosen pengampu perkuliahan pada hari Selasa, kelas terpotong. Sekarang sudah sampai menit ke-26. Tetapi kita mengucap syukur mengawali perkuliahan dengan menaruh pengharapan akan pertolongan Tuhan. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Selamat belajar, Tuhan menyertai kita semua. Saya mengundang para pendeta ini, para pendeta maju ke depan di sini. Semua hamba Tuhan yang dari BPD bisa hadir di sini untuk pertama foto bersama dengan Mahasiswa Baru. Setelah itu mengundang semua staf dosen yang hadir juga bergabung dan akan foto bersama dengan seluruh mahasiswa. Para pendeta tetap di depan sini ya. Mari. Kita foto dulu bersama. Ya, mari. Yang pertama, mahasiswa, kamu gabungan ya mahasiswa sama ini. Oh, 2 rangkap ternyata. Oh, luar biasa. Mister yang satu ini. Oh, oke ya, mari. Oke. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga bisa hadir. Oke. Oke. Oke, kita ambil foto sambil ini pendeta-pendeta melihat ini Mahasiswa Baru. Siapa tahu ada yang langsung gabung tempat kami gitu ya. Ya. Langsung boleh nggak apa-apa. Sambil kenal.
Oh iya, satu nggak usah. Mohon dosen-dosen yang lain, Ibu Eko, Bu Mariani maju. Oke. Nah setelah itu kalau boleh mahasiswa yang hadir di sini bersama dengan yang online, mahasiswa yang hadir itu yang mahasiswa lebih senior bisa di depan, yang di bawah, dan laki yang mahasiswa putra bisa jongkok saja. Ya. Oh, Oke. Pak Suntoko bisa turun nggak apa-apa ya. Kalau mau turun juga nggak apa-apa. Oh iya. Silakan. Pak Suntoko sebelahnya Pak Pri sini. Ikut bergabung. Mungkin layer atau di lantai saja, yang lantai paling bawah yang wanita berdiri, yang prianya atau bagaimana supaya bisa kelihatan. Atau yang lakinya duduk di situ, ya. Ya. Ibu Ida juga pengajar di sini, tapi pengajar Panusora, silakan maju. Mari Bu. Ini berhasil nih Bu Ida ini. Dialah yang ujung tombaknya paduan suara kita ini. Guys, keren. Nah, itu. Yuk. Oke, ya. Yang ngomong ini ya Pendeta Wawan, staf dia. Oke. Terima kasih ya. Luar biasa. Ya. Oke, untuk pendeta-pendeta ada makan bersama dan kesempatan untuk doa bersama. Oh iya, pendeta kumpul. Enggak disebut ya. Wah.